Halo pemirsa, dimanapun Anda berada, selamat bertemu lagi dengan channel saya, channel Anang Afra. Channel yang selalu memberi informasi atau memberi inspirasi pada orang-orang luar biasa. Dimana pemirsa, yang namanya orang itu di dunia ini luar biasa sekali. Dan channel ini selalu mendoakan pemirsa yang ada di rumah, panjenengan sukses, kula sukses. Nah, pemirsa yang ada di rumah sukses, kita juga sukses. Oke, baiklah pemirsa, kali ini saya sudah bersama Mas Pandu ini. Ini Mas Pandu ini menurut saya luar biasa sekali. Nah, saya dengan Mas Pandu ini sekarang mau membicarakan mengenai bahasa Inggris, karena saya kalau bahasa Inggris itu nol sekali saya kalau bahasa Inggris. Nah, ini Pak Pandu ini kebetulan teman saya ini bisa berbahasa Inggris. Saya mau cari tahu gimana agar saya itu bisa membaca bahasa Inggris itu yang benar dan bisa menghafalkan bahasa Inggris itu secara benar, itu caranya gimana. Daripada pemirsa yang ada di rumah penasaran, marilah kita ketemu dengan Mas Pandu ya, Mas Pandu. Siap, Mas Anang. Oke. Suseno. Mas Pandu, gimana kabarnya? Alhamdulillah semakin baik, luar biasa. Alhamdulillah semakin baik, luar biasa. Hati ini sehat ya? Wah, Sehat sekali. so health now. Wah, langsung bahasa Inggris saya nggak tahu artinya ini. Ini Mas Pandu. Yes. Saya ini kan kebetulan itu Mas Pandu suka nyanyi ya. Nyanyi itu nggak bisa tapi suka mendengarkan lagu-lagu. Nah itu kadang itu saya lagunya itu hafal, tapi saya itu nggak tahu artinya itu kadang itu. Nah, bagaimana sih Mas ketika kita mau istilahnya biar mudah memahami artinya itu caranya gimana yang paling gampang, paling simpel? Menurut saya ya bahwa yang pertama Mas Anang ini sudah senang dengan lagu ya, dengan musik, bahwa itu salah satu poin tersendiri untuk Mas Anang itu bisa dalam berbahasa Inggris dengan baik dan benar. Lah setelah Mas Anang ini suka, kemudian Mas Anang itu mencoba untuk memahami artinya. Ya, memahami artinya satu persatu, kata per kata, dan itu tidak hanya satu kali, kemudian diulang dan diulang, bahwa sesuatu yang diulang itu akan menunjukkan sesuatu yang terbiasa dan menjadi bisa. Ya, menjadi bisa itu nanti lama-lama Mas Anang ini akan paham maksudnya, artinya apa. Jadi kalau istilahnya kita mengartikan satu persatu, nanti kita akan terbiasa ya? Iya, kata demi kata dulu. Karena memang prosesnya itu harus satu demi satu, tidak semuanya diartikan dulu begitu. Tapi kalau di lagu itu biasanya kalau saya istilahnya lihat-lihat kalau di lagu itu kadang gini Mas Pandu, seperti lagu Indonesia ya, lagu ini musik-musik Indonesia biasanya itu bahasanya itu memakai bahasa yang imajinasi ya. Itu kalau di lagu-lagu Inggris itu seperti itu enggak biasanya? Kalau di lagu bahasa Inggris sebenarnya intinya sama itu ya? Juga imajinasi dan banyak memang idiom. Idiom itu tidak bisa diartikan kata demi kata, akan tetapi itu mengalir pada satu seperti kalimat, tapi bukan kalimat yang tidak berdiri seperti subjek predikat, tidak. Ya, itu tidak bisa diartikan kata per kata tadi ya. Maka itu harus dipahami juga. Misalkan bagaimana kita mengartikan, kita cari di Google Translate lah, itu juga sekarang kan sudah model-model modern, teknologi yang tinggi, tidak seperti zamannya dulu pakai kamus harus cari kata per kata, tidak ketemu kata per kata. Pusing ya? Iya, itu akan memusingkan kita sendiri. Tapi kadang saya mencari di Google Translate, Google Translate itu bahasa Inggris di Indonesia kan. Nah, itu kan saya hanya sekedar tahu artinya saja. Ketika misalnya ada teks bahasa Inggris yang terlalu panjang, lagu itu langsung saya ke Google Translate, itu saya sekedar tahu artinya saja, Pak Mas Pandu. Nah itu bagaimana biar saya itu istilahnya nggak seperti itu. Saya itu juga pengen tahu artinya, dan saya juga pengen
istilahnya bisa mengucapkan bahasa Inggris dengan benar? Kalau yang mengucapkan di sisi lain mengucapkan bahasa Inggris yang benar, itu kan kita mendengarkan lagu. Mendengarkan lagu kita mengikuti pada intonasi atau spellingnya. Di situ kita ikuti, kita sekali lagi diulang, diulang, tidak hanya satu kali mendengarkan kemudian dinyanyikan, itu nggak pas nanti. Ya kalau diulang, nanti spellingnya itu akan benar. Kemudian kalau di Google Translate memang kadang itu masih polanya masih belum tertata dengan baik. Maksudnya tidak sesuai dengan bahasa Indonesia IYD Mas Anang kan tahu dengan bahasa Indonesia. Lah itu kita memahami sebatas inti daripada artinya. Kita memahami intinya sampai di sini kan. Melihat intinya inti dibaca, dipahami. Kemudian kita menyanyikan lagi, diulang, kita memahami lagi. Itu nanti lama-lama akan mudah kita dalam tahu isi daripada lagu tersebut itu intinya bagaimana. Berarti seperti itu ya Mas Pandu. Kadang kita gini Mas Pandu, kita atau saya saja misalnya menyanyikan lagu yang itu yang luar negeri ketika saya nyanyi saya nggak tahu artinya, terus vokal alat ucap saya nggak pas dengan ucapan tersebut, kan sepertinya kalau didengarkan seperti jenengan atau bahasa Inggris itu kan kurang nyaman biasanya Nah itu gini, yang dari dulu sampai sekarang yang saya ingin latihan itu gimana sih Mas Pandu biar latihan bahasa Inggris itu bisa cepat, itu gimana sih awalnya? Jadi kalau latihan bahasa Inggris kalau selain lagu ini, karena kalau lagu hanya monoton seperti itu caranya. Kalau di dalam bahasa Inggris itu kita agar cepat itu adalah komunikasi, Pak. Jadi selain kita mendengarkan, kemudian kita setiap hari kita komunikasi dengan bahasa yang paling sederhana. Misalkan how are you, itu diulang-ulang juga, tidak hanya sekali how are you sudah selesai besok ditinggal tidur, hilang hilang itu. Maka dari itu tadi yang saya katakan, diulang. Kebiasaan sehari-hari. What is that? Apa itu disebutkan. Kemudian ada partner. Nah, ada partner dalam arti ada teman untuk bercakap-cakap, dan itu juga tadi saya katakan diulang. Ibaratnya begini Mas Anang. Kita belajar sesuatu, naik sepeda motor, jatuh sekali selesai, kita tidak akan bisa. Lah, jika itu diulang, maka bagaimana? Lancar sampai menjadi seorang pembalap, sama dengan bahasa Inggris. Seperti itu kalau diulang nanti akan menjadi mahir. Istilahnya kalau saya latihan sama Mas Pandu, ketika saya ketemu Mas Pandu itu, saya mengucapkan how are you? How are you every day? You speak how are you? Maka akan menjadi langsung dijawab, akan kelamaan dan itu terus akan berbalik. Mas Anang itu mengatakan ke saya how are you, saya juga akan berbalik. How are you Mas Anang? Gitu. Jadi akan terjadi percakapan. Ini luar biasa sekali ini yang diterangkan Mas Pandu ini. Maklum pemirsa, karena saya kalau bahasa Inggris itu nol. Kadang mengucapkan, saya kadang gini Mas Pandu, mengucapkan antara yang ditulis sama yang diucapkan saja kadang tidak pas saya kalau mengucapkan seperti itu. Karena mungkin tidak biasa saja itu mungkin kurang tidak biasa ya. Itu karena tidak karena itu adalah bukan mother tongue kita. Mother tongue itu bukan bahasa ibu gitu Mas. Kalau bahasa ibu kita misalkan bahasa Jawa seperti saya, bahasa ngapa-ngapa, bahasa Kebumen yang ngapa-ngapa setiap hari itu artinya bahasa mother tongue gitu. Ya saya akan mengucapkan dengan logat planet saya sana fase sekali. Dan bahasa Inggris itu bukan mother tongue. Jadi kita perlu terbiasa. Karena bahasa Inggris itu nggak digunakan setiap hari. Otomatis kalau bahasa ibu kita itu digunakan setiap hari otomatis hafal Tapi ini Mas Pandu, ini saya sok heran, itu anak kecil, anak saya itu malah sekarang sedikit sudah mulai bisa itu. Kalau dari gurunya itu katanya disuruh menghafalkan
barang yang ada di sekeliling kita. Misalnya ada sendok, ada alat rumah tangga, nanti disuruh menghafalkan apa namanya makanan, buah-buahan itu dari anak saya yang saya ketahui. Tapi kalau orang dewasa atau orang yang sudah tua seperti saya itu, apakah harus seperti itu? Kalau saya membahas dari anak kecil dari anak kecil yang pertama itu jelas dia ingatannya masih kuat sekali dan pikirannya itu belum bercabang seperti kita orang dewasa. Orang dewasa itu pikiran sudah bercabang, mungkin butuh barang. Lalu itu maka lebih sulit untuk orang dewasa untuk lebih mampu untuk menghafalkan seperti anak kecil, seperti hafiz Al-Quran itu dari anak kecil itu lebih mudah, sama dengan bahasa Inggris Mas Anang. Dan kemudian bahwa betul sekali tadi Mas Anang mengatakan lingkungan sekitar itu yang lebih utama, karena yang kita setiap hari kepedok ketemu itu yang di lingkungan sekitar kita. Maka itu yang sering kita ucapkan terlebih dahulu, itu sudah nanti mengembang pada sesuatu di luar lingkungan kita. Berarti lingkungan itu sangat mempengaruhi sekali ya. Sangat mempengaruhi sekali. Nah, ini kapan-kapan saya ingin belajar bahasa Inggris sama Mas Pandu. Berarti istilahnya kalau saya ketemu Mas Pandu, saya harus nyapa apa, saya harus bilang apa, itu biar saya istilahnya kalau orang Jawa mengatakan kulino kulino. Nah, itu kalau sudah kulino nanti lama-lama mungkin bisa ya. Kalau kita istilahnya paling enak itu bahasa Inggris itu kita mempelajari bahasa-bahasa istilahnya kalimat-kalimat yang sering digunakan setiap hari atau gimana? Begini Mas Anang, bahwa saya mengatakan dulu bahwa bisa itu karena terbiasa terbiasa itu kadang memang harus dipaksa. Nah dipaksa itu kita memaksakan diri untuk bisa untuk bisa mengucapkan keseharian dalam bahasa yang ingin kita tuju, dan kita harus punya target. Saya harus bisa nanti dalam waktu sebulan mungkin saya harus bisa mengatakan seperti ini. Nah kemudian yang mudah tadi saya mengatakan lingkungan sekitar. Kemudian apa percakapan yang harus kita lakukan? Itu adalah percakapan yang memang keseharian. Seperti tadi saya mengatakan, how are you Mas Ana? I'm fine. How about you? Nice to meet you. Jawab nice to meet you itu atau nice to kak you, enggak ya? Tumit kan sebelahnya itu kak, bukan ya. Nice to meet you. Kemudian ada kata-kata yang memang itu nyeleneh tapi udah dihafalkan. Suatu contoh begini, apa bahasa Inggrisnya dasi dan kursi? Dasi itu tie, kursi itu chair. Kalau digabung bagaimana dasi dan kursi? Tie and chair, tie and chair. itu tapi itu bukan seperti itu istilahnya itu, maaf sekali ya, ini bahasanya kurang enak kalau orang Jawa, tapi mudah dihafal itu yang memang mudah dihafal. Justru seperti itu yang menyimpang itu sing mudah dihafal oleh semua orang lah karena kita sudah tahu artinya ya, misalnya Jawanya seperti apa. Itu kata-kata menyimpang tapi betul sekali mudah dihafal oleh semua khalayak umum. Sangat mudah sekali. Dasi dan kursi dan lain-lain banyak sekali. Tapi paling mudah ketika dihafalkan itu apa? Apakah seperti anak SD itu, seperti anak saya itu menghafalkan barang-barang yang ada di sekitar kita? Kalau per kata loh Pak Pandu, Mas Pandu, itu kan per kata. Nah tadi kan kalau misalnya ngajar saya aku langsung komunikasi. Itu kalau per kata itu mudah yang per kata atau mudah yang langsung komunikasi? Kalau untuk anak itu pertama diajarkan adalah tentu perkata Kenapa perkata? Tadi saya mengatakan lingkungan sekitar seperti tas dan sebagainya, dia lingkungan sekolah dia bagaimana. Kemudian tetap setelah itu tetap harus komunikasi, Mas. Kalau tidak komunikasi nanti bagaimana kalau kita bercakap-cakap dengan turis atau ada turis datang kemudian kita ditanya kita tidak bisa, maka harus tetap bercakap-cakap. Tapi langkah pertamanya betul sekali sudah, yaitu membelajar kata-kata yang di lingkungan kita. Itu saya itu kalau itu Mas Pandu, kalau pas ketika jalan-jalan itu kadang lihat turis. Nah saya itu pengen banget kalau lihat turis itu ngobrol. Tapi itu penguasaan bahasa Inggrisnya itu minim sekali. Jadi kalau mau ngobrol sama turis itu kita hanya tanya sebentar nanti berhenti itu kan nggak enak. Nah itu istilahnya bahasa Inggris itu ternyata juga penting ya Mas. Penting sekali kalau kita ke luar, apalagi kita ke luar negeri ya.
Nah itu, ini Mas Pandu, ini biar pemirsa yang ada di rumah tahu itu kesimpulannya kalau mau latihan bahasa Inggris menurut Mas Pandu. Itu kan semua orang itu punya cara-cara sendiri untuk mengajarkan ke orang. Saya kan misalnya minta mau diajarin sama Mas Pandu, gitu kan. Itu kan alanya Mas Pandu sendiri cara mengajarkan. Ada yang misalnya Mas B sama Mas C itu kan berbeda cara mengajarkan. Nah itu kalau menurut Mas Pandu itu gimana supaya bisa cepat menangkap, cepat bisa bahasa Inggris itu triknya apa? Triknya adalah kalau untuk cepat bisa dalam bahasa Inggris, menurut saya secara pribadi karena yang ini pun yang saya lakukan ketika saya masih belum bisa dulu, pun sekarang pun tidak bisa gitu ya, hanya seperti bisa-bisaan saja lah. Itu adalah rutinitas kita berbincang, berkomunikasi dengan partner. Kalau tidak ada partner kita di depan kaca, kita mengaca seperti ya layaknya orang gila gitu ya. Tapi itu adalah bentuk latihan. Dulu yang saya lakukan begitu. Setiap hari saya berkomunikasi dengan bahasa Inggris dengan kaca. Kalau tidak ada partner itu tadi saya katakan. Dan bahasanya adalah bahasa yang sangat sederhana dan keseharian. Bahasa komunikasi, dan komunikasi itu ingat, tidak harus sesuai sekali dengan structure yang ada. Structure itu maksudnya adalah bahwa harus I am fine, pakai am, tidak I fine juga. It's okay, nggak menjadi masalah. Ya kan? Itu artinya tidak sesuai dengan structure. Yang sesuai tadi I am fine, good morning, how are you, I am fine. Ya, dan lain-lain. My name is Mas Anang dan sebagainya. My name Anang. Nah, misalkan gitu juga itu teori tidak sesuai dengan teori struktur banget, itu lebih baik ya. Bukan lebih baik ya, maksudnya akan lebih cepat bisa. Kalau kita berpikir tentang struktur, itu malah kita akan sulit sekali. Kita akan berhenti nanti. Yang penting kalau orang luar negeri itu komunikasi itu bisa saling menangkap, saling memahami, itu saja kok. Nah, tidak struktur, tidak masalah. Contoh sederhana misalnya ketika saya ingin berfoto dengan turis, saya tidak tahu bahasa Inggrisnya karena itu harus cepat, maka I'm sorry sir, cekrek please. Nah, itu sudah menunjukkan sesuatu komunikasi. Atau picture itu itu cara sederhana saja yang memang kita cepat untuk belajar gitu ya, cepat bisa. Dan ingat bahwa kita belajar itu harus punya target, kemudian harus berulang. Tidak bisa sekali jadi tidak. Harus berproses. Begitu Mas Anang. Oke, terima kasih Mas Pandu telah mampir ke channel Anang Afra, sudah memberi pengetahuan terutama pada saya sendiri mengenai bagaimana cara belajar bahasa Inggris yang cepat itu menurut ala Mas Pandu sendiri ya. Kalau ala orang lain berbeda-beda ini, dan istilahnya telah memberi informasi kepada pemirsa yang ada di rumah. Mudah-mudahan pemirsa yang ada di rumah yang seperti saya nol dengan bahasa Inggris nanti lama-lama akan bisa dengan teorinya Mas Pandu ini. Oke, Mas Pandu, terima kasih Mas Pandu. Baiklah pemirsa, barusan saya berbincang-bincang dengan Mas Pandu. Ternyata belajar bahasa Inggris itu tidak hanya satu kali. Belajar bahasa Inggris itu harus diulang-ulang setiap hari, karena kalau sudah terbiasa lama-lama kita akan biasa. Itulah yang saya dapatkan ilmu dari Mas Pandu. Baiklah pemirsa, terima kasih telah menyaksikan channel Anang Afra. Saksikan channel Anang Afra berikutnya dengan orang-orang luar biasa yang ada di negeri kita ini. Oke, dadah.